Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Zahra Mufiddadinya, NIM J530215020. Di sini saya izin untuk melakukan simulasi radiografi periapikal. Baik, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu mengenai indikasi radiografi periapikal secara umum. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi infeksi bagian apikal. Yang kedua untuk penilaian terhadap kondisi periodontal. Yang ketiga untuk penilaian kondisi tulang alveolar. Yang keempat untuk penilaian posisi benih gigi. Yang kelima untuk penilaian morfologi akar sebelum ekstraksi. Yang keenam untuk penilaian sebelum dan setelah operasi apikal. Yang ketujuh untuk evaluasi lesi pada apikal. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu untuk evaluasi pasca operasi implan. Kemudian mengenai radiografi periapikal. Radiografi periapikal dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama ada teknik paralel dan teknik bisecting. Pada kesempatan kali ini mari sedikit kita bahas mengenai radiografi periapikal teknik paralel. Teknik paralel itu dikenal juga sebagai extension cone paralleling, right angle technique, long cone technique, dan true radiograph. Radiografi periapikal teknik paralel dikenal sebagai teknik yang paling akurat dalam pembuatan radiografi intraoral, yaitu dengan penempatan film pada film holder. Keuntungan teknik paralel pada radiografi periapikal meliputi yang pertama, radiografi yang dihasilkan lebih akurat. Yang kedua, distorsi yang terjadi minimal. Kemudian yang ketiga, radiografi yang dihasilkan sangat representatif dengan gigi sesungguhnya. Lalu, untuk kerugian teknik paralel pada radiografi periapikal, yang pertama adalah sulit dalam meletakkan film holder, terutama pada anak-anak dan pasien yang mempunyai mulut kecil. Kemudian, yang kedua, pemakaian film holder itu dapat mengenai jaringan di sekitarnya, sehingga akan timbul rasa tidak nyaman pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam memposisikan film pada gigi molar 3 rahang bawah. Kemudian adalah skenario. Seorang pasien laki-laki datang ke RSGM Sulasri dengan keluhan gigi berubah warna dan mengganggu estetik. Pemeriksaan ekstraoral itu terdapat asimetri wajah. Kemudian untuk pemeriksaan intraoral menunjukkan adanya benjolan dengan konsistensi keras dan non-mobile pada area palatal incisivus centralis rahang atas kiri atau gigi 21 dengan ukuran kurang lebih 8 mm dengan palpasi positif, perkusi positif, dan vitalitas negatif. Diagnosis sementara yaitu kista radikuler. Dan pasien dirujuk untuk melakukan pemeriksaan radiografi periapikal dengan teknik paralel. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sebelumnya saya sudah mempersilakan pasien untuk duduk. Kemudian itu menanyakan identitas pasien berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, agama. Setelah itu menanyakan keperluan pasien, datang ke dokter gigi serta meminta surat rujukan bila ada. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada pasien sebelumnya sudah pernah dilakukan ronsen atau belum. Setelah itu menjelaskan prosedur pengambilan radiografi periapikal kepada pasien dengan teknik paralel dan juga menjelaskan efek samping dari tindakan yang dilakukan dan meminta inform konsen kepada pasien. Setelah itu, instruksikan kepada pasien untuk melepaskan kacamata, jam tangan, dan aksesoris berbahan logam lainnya. Kemudian saya akan melakukan persiapan alat bahan yang akan digunakan yang meliputi apron pelindung, masker, handscoon, hand sanitizer, model gigi, diagnostik set, alat tulis, amplop hasil, envelope, cover sensor plate, film ukuran 2, film holder, pesawat sinar X, digital scanner, dan komputer penunjang. Baik, di sini saya sudah menggunakan APD dasar berupa masker, dan saya akan mencuci tangan sesuai dengan standar WHO menggunakan hand rub selama 20 detik. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Setelah itu saya akan menggunakan apron pelindung. Kemudian saya menginstruksikan kepada pasien untuk menggunakan apron pelindung atau baju timbal yang berfungsi sebagai proteksi radiasi dari sinar X. Sebelum dilakukan pengambilan radiografi periapikal, di sini saya menginstruksikan pasien untuk duduk tegak menghadap ke depan dengan ala nasi dan tragus sejajar dengan lantai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan intraoral. Sebelumnya diinstruksikan pasien untuk membuka mulut. Kemudian pemeriksaan intraoral dilakukan menggunakan kaca mulut dan diperiksa pada regio gigi yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu pada gigi 21.
Kemudian memasukkan film ukuran 2, yaitu dengan ukuran 3 x 4 cm ke dalam cover sensor plate dan memasukkannya ke dalam envelope. Kemudian pasang envelope pada film holder dengan posisi vertikal karena regu gigi yang akan diperiksa adalah gigi anterior, dan instruksikan pasien untuk membuka mulut kembali. Selanjutnya, meletakkan film pada bagian palatal gigi 21 dengan sisi yang berwarna putih menghadap ke arah datangnya sinar dan film sejajar dengan aksis gigi. Instruksikan kepada pasien untuk menggigit film dengan lembut untuk menstabilkan film holder dan untuk tetap diam dan tidak bergerak. Kemudian pasang tube ke ring lokator dan pastikan pesawat sinar X sudah dalam keadaan menyala. Operator mengatur exposure pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi dengan tepat. Setelah itu, lepaskan film dari mulut pasien dan ambil terlebih dahulu envelope yang dipasang pada film holder. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan alkohol, lalu pisahkan cover sensor plate dengan envelope dan instruksikan kepada pasien untuk melepaskan apron dan mempersilahkan pasien untuk menunggu di luar ruangan. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan digital scanner, kemudian membuka file radiografi di komputer penunjang dan mengatur kontrasnya. Selanjutnya dicetak menggunakan kertas glossy yang sudah disediakan dan interpretasikan radiografi. Setelah itu pasien dipersilahkan untuk masuk kembali ke dalam ruangan dan menyerahkan hasil radiografi kepada pasien. Alhamdulillah, baik, sekian simulasi pembuatan video radiografi periapikal dengan teknik paralel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.